Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang saya janjikan sama Mirfan, saya akan cerita tentang bagaimana sih selanjutnya. Tadi rumah sakit sudah, klinik sudah. Jadi selanjutnya adalah program pemerintah yang kita pengen. Kalau dulu kami itu ada namanya program PTT ya. Tapi semenjak kapan saya nggak tahu, dan terakhir saya dengar bahwasanya tidak ada lagi program itu di negara ini. Yang ada adalah masuk ke PNS ya, pegawai negeri sipil, yaitu kita akan menilai, melihat informasi kapan sih penerimaan PNS. Yang pastinya penerimaan PNS, carilah di mana banyak peluang untuk masuk ke PNS itu. Salah satunya mengevaluasi. Pertama yang akan dievaluasi di daerah mana mau masuk. Jadi pilihannya itu adalah pertama yang satu tadi untuk menentukan PNS di mana kita akan berada, yaitu daerah-daerah mana yang kita akan masuki. Contoh di daerah kita mana itu yang membutuhkan dokter. Kemudian juga kedua adalah jumlah daripada kebutuhan dokter tersebut. Semakin banyak kebutuhannya, semakin kemungkinan itu besar kita akan bisa masuk. Juga pertama, yang ketiga adalah carilah peluang yang paling besar yang bisa kita masuki. Contoh, kita misalnya ada daerah itu sangat terpencil, misalnya kita sebut aja lah kota di Provinsi Riau, di pelosoknya itu ada kemungkinan besar ada membutuhkan PNS, jadi ikutin di sana. Atau juga mungkin di daerah Sumatera Utara, pilihannya di mana? Misalnya kita butuh di Nias atau di mana aja kita masuk, yang mungkin saja orang tidak suka untuk memasuki daerah tersebut, itu merupakan kemungkinan besar kita bisa masuk sebagai PNS. Saya rasa itulah salah satu tipsnya. Dan kemudian adalah ketika sudah diterima, ya bekerjalah dengan baik. Penuhilah syarat-syaratnya sehingga kita dapat bekerja sebagai PNS. Nah, di sini PNS itu indahnya lagi bahwasanya PNS itu digaji tetap. Nah, ada lagi nanti namanya jasa medik. Jasa medik itu tidak tetap. Seberapa banyak pasien kita yang ada, kita bisa dapat dari situ. Kemudian juga ada beberapa hal lagi. Contoh, di PNS itu ada namanya ada profesi, ada struktural. Jadi di struktural itu kita ada kesempatan untuk menjadi suatu administrator namanya. Bisa sebagai staf administrasinya di rumah sakit ataupun di puskesmas. Kemudian juga bisa menjadi sebagai kepala dinas kesehatan, juga kepala rumah sakit, dan juga memimpin suatu divisi di bagian daripada rumah sakit. Jadi memang kalau yang ingin demikian silahkan masuk PNS. Jadi karena PNS itu tidak seperti kita kalau kerja di rumah sakit ataupun di klinik swasta ya. Kenapa? Klinik swasta pun rumah sakit itu kita bekerja berdasarkan berapa jam kita bekerja ya, dan juga berapa banyak tindakan yang kita kerjakan. Jadi memang itu dia yang perbedaannya antara PNS dengan swasta. Terima kasih.